Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Dan untuk teman-teman yang baru, saya sampaikan bahwa ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan silakan lihat rangkuman dari bacaan hari ini di description box di bawah video ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai bacaannya dengan bacaan dari Rumi Oracle. Satu kartu setelah diacak, dan saya akan ambil yang di tengah. Ya, dan kartunya yang keluar adalah The Clock of Christ. Rasanya belum terlalu lama ini juga keluar. Ini adalah kartu nomor 4. The Clock of Christ. In the school of humanity, when you become intimate with God, you reside in the King's throne and teach the angels the nature of the divine. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah ketika kita begitu dekat dengan ilahi, ketika kita begitu merasa menjadi satu, bahwa kita selalu melihat kejadian di dunia ini sebagai satu skenario besar yang pada akhirnya adalah untuk kebaikan bagi kemanusiaan. Maka kita bisa melihat bahwa yang namanya malaikat yang akan membantu kita sebenarnya semua adalah pasukan untuk membawa kemanusiaan menuju hal yang menjadi lebih baik. Dan di sini yang paling penting, informasi dari kartu ini adalah ketika kita bisa melihat situasi tidak lagi sebagai potongan kecil, tetapi kita mampu melihat sebagai satu landscape yang besar. Dan itu adalah ketika kita sudah seperti lulus, ya, clocknya itu adalah seperti kita menjadi guru besar. Intinya seperti itu, karena ketika kita masuk dalam dunia akademisi ini, walaupun ini hanya sebuah kiasan, ya, bahwa setiap orang yang terpelajar, yang sangat-sangat terpelajar, amat sangat terpelajar, itu ditandai dengan jubah. Jubah itu menunjukkan kemampuannya dia, bukan jubahnya yang membawa pada kemampuan, tetapi adalah satu pertanda bahwa dia sudah melewati masa di mana dia tidak lagi melihat satu sisi dari potongan kecil, tetapi landscape yang lebih besar. Itu yang saya lihat. Dan 4 itu menunjukkan satu kestabilan, satu keajegan, dan bahwa dia punya teori yang bisa dia pertahankan untuk disebut sebagai satu ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan kita di dalam kartu yang muncul di sini adalah ketika kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu ada di dalam skenario besar, dan setiap individu, dan khususnya dalam hal ini adalah malaikat atau orang-orang atau zat yang membantu kita, adalah untuk membawa kemanusiaan menuju pada satu keberhasilan, satu situasi yang lebih baik. Kalau dari Lenormand-nya, saya nggak sengaja menyentuh yang 5 kartu, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja secara sekilas. Ya, satu-satunya kartu yang membuat kita sedikit mengernyitkan dahi adalah rubah. Kenapa rubah harus berada di tengah dan harus menjadi kartu yang pertama saya lihat, atau teman-teman lihat, karena dia ada di tengahnya, ya, senternya adalah ketika kita bersaing, bahwa kita melihat pihak lain bukan sebagai satu kesatuan dari diri kita, tetapi yang bisa menganggap kita sebagai entitas yang berbeda, istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat ke kiri, clover dan hati menunjukkan bahwa kita sudah lebih dewasa dalam melihat apa yang disebut dengan cinta. Ke kanan, karena ini tangga, sebenarnya bukan tangga itu adalah kita memilih pilihan jalan mana, tapi energinya semuanya 2 sebenarnya, ya. Ke kanan adalah pilihan untuk kita tumbuh dan terus bertumbuh dari situasi ini, ya. Jadi kalau saya lihat bahwa bacaan ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita sudah melewati masa menemukan cinta, dan kita menjadi lebih arif dalam melihat sesuatu, dan kita tidak lagi melihat sebagai kompetisi,
di antara orang per orang karena ada tadi landscape, ada skenario yang besar dan kita memilih untuk bersama-sama menuju ke arah berkembang secara kemanusiaan. Karena memang di awalnya kartunya adalah tentang hal yang spiritual ini, maka saya melihat membacanya dengan cara seperti ini. Mungkin nanti kita bisa masuk pada situasi atau cara membaca yang berbeda, tapi kita ambil dulu sekarang seperti itu. Hari ini ada satu kartu saya mengambil, ini adalah yang loncat juga, nature. This is a time to absorb healing, the healing properties that the nature has to offer. Your mind, body, and soul need nourishment, energy, revitalization, and strength. Nature has much to offer. To take this time to connect and spend quality time outdoor. Tambah serenity. The most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture, and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotion that are left from yesterday. Don't let past issue and resentment interfere your serenity today. Iya, jadi kita perlu hari ini membersihkan diri dari emosi yang masih kita bawa di masa lalu. Kalau kita ambil dari Wisdom of Avalon, Situation and Concern Spread, kita juga baca secara singkat aja. Current situationnya adalah the Bard ini, Messenger of Avalon, dan ini seperti kalau sekilas seperti the Fool ya, kita mulai sesuatu yang baru ya, yang kita bawa itu tidak terlalu banyak, jadi kayak kita travel light ya, perjalanan yang tidak membawa bagasi terlalu besar. Ekspektasi kita adalah fokus pada kita perjalanan hanya untuk membuka wacana baru, wawasan baru. Dan hidden influences-nya adalah dengan membuka diri terhadap sesuatu, maka project baru atau kegiatan baru itu bisa terbuka di sepanjang jalan. Advice-nya adalah kita membuka mata, melihat informasi secara lebih terbuka dengan cara pandang yang baru, melihat bahwa itu adalah satu kebenaran, dan possible outcome-nya adalah kita bisa sambil masuk dalam perjalanan ini bertransformasi menjadi kupu-kupu beauty, dan kupu-kupu adalah hal yang cantik. Kupu-kupu selalu diasosiasikan dengan transformation. Kalau kita lihat dari gambar hari ini, bulan ini masuk ke Capricorn dan dia conjunction dengan South Node ya. South Node adalah tentang masa lalu, ketika kita sudah menerima rapor. Dan kemungkinan besar apa yang kita terima rapornya adalah tentang keberhasilan kita. Sehingga dari keberhasilan tersebut, karena dia tentunya langsung oposisi dengan North Node, membuat kita paham, nah dengan situasi seperti ini kita sudah lewat satu masa yang kita sudah lebih pandai pada saat ini, maka kita sekarang menuju ke masa depan. Itu yang paling utama. Dan karena dia berada di MC, artinya dia di puncak tertinggi, maka memang ini adalah saatnya kita fokus pada apa yang membuat kita menjadi bangga hati. Tentunya kita lihat bahwa karena dia tension dengan ascendant sebenarnya ya, ascendant kalau kita pakai no houses ini, dan di situ ada Mars di Aries, maka ini adalah saat kita mulai sesuatu yang baru dengan motivasi baru. Iya, kita tidak perlu tambahkan lebih detail, langsung pada tarotnya. Hari ini sebenarnya kita membawa beban khusus, tapi ini juga bisa diartikan sebagai kita sudah melakukan semua yang harus kita lakukan. Ini adalah penghujung dari satu upaya kita. Dan ini mungkin agak sukar pada saat ini kita menawarkan sesuatu, dan lebih baik memang kita tidak menggunakan pakem atau pola yang sudah biasa kita ambil.
Yang jelas kita fokus pada apa yang baru ke depan, dan ini adalah semangat yang luar biasa untuk melakukan atau mengerjakan project yang baru. Messages from the Spirit, saya ambil yang satu informasi tentang hari ini, tanggal 4 Juli. Changes, painful and difficult as they may feel from your human perspective, are always for your highest good. Kembali lagi, ini hasilnya sama, bahwa kalau kita menggunakan perspektif yang lebih luas, skenario besar atau landscape cara pandangnya, maka sebenarnya semua perasaan tidak nyaman, perubahan, kesukaran itu yang biasa dirasakan sebagai diri pribadi, sebagai manusia, dan dalam perspektifnya manusia adalah sebenarnya untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, ya. Manusia dan kemanusiaan. Jadi sepertinya arahnya hari ini adalah kemanusiaan. Kita kembali ke kartu pertama. The Clock of Christ ini kembali menunjukkan bahwa kita sekarang sudah mampu melihat dalam perspektif yang lebih tinggi. Dan di sini kita lihat bahwa ada saatnya di mana kita melihat orang sebagai entitas yang berbeda. Hari ini sepertinya kita diminta untuk melihat sebagai satu kesatuan entitas ketika kita sudah mampu melihatnya sebagai orang yang punya fokus kearifan yang lebih tinggi dan ingin terus mengembangkan kearifan tersebut. Dan kita sebenarnya sedang berusaha untuk membuat perubahan untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya kita akan masuk dalam cara pandang baru, fokus yang baru, tetapi jelas dalam kehidupan kita adalah dalam bentuk kreativitas. Dan yang perlu dilakukan sekarang adalah kita menghargai bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita yang sebagai intinya. Dan kita akan lebih bersemangat menghadapi apa yang kita bisa ambil di esok hari. Oke teman-teman, hari ini adalah tentang bagaimana kita melihat situasi itu dari kacamata yang lebih tinggi. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau kita mengalami masa di mana ada sukar, itu sebenarnya adalah secara pribadi untuk menjadi lebih matang. Dan kalau kita melakukannya bersama-sama, nature, maka ini adalah kemanusiaan yang sedang ascending bersama untuk menjadi lebih sadar, lebih mendekatkan diri. Oke, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.